Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan berselingi dengan membaca kisah-kisah nabawiyah, kisah-kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW berkisah. Kemudian kita mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Karena kisah, hadirin sekalian, termasuk salah satu metode pendidikan Islam. Bahkan Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang bermanfaat. Qasas Qur'aniyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kisah. Dengan begitu kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi Muhammad SAW berkisah atau kisah-kisah yang terjadi di antara sahabat-sahabat Nabi. Di sini ada hadis sahih riwayat Bukhari. An Ibnu Abbas qala baina an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idha huwa bi rajulin qa'imin fi syamsi fasa'ala anhu قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ويتكلم ويسوم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di masjidnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri. Maka Nabi SAW bertanya tentangnya. Kemudian para sahabat menjawab, itu adalah Abu Israil yang bernazar akan berdiri di terik matahari, tidak duduk, diam, tidak berbicara dan berpuasa. Maka Nabi SAW bersabda, muruhu, perintahkan dia, falyatakallam, untuk berbicara, wal yastadhil, untuk berteduh, wal yaq'ud, untuk duduk, wal yutimma saumahu, dan dia menyempurnakan puasanya. Hadis ini riwayat Bukhari, hadirin sekalian. Jadi di sini ada terjadi di zaman Nabi ketika Nabi berkhutbah di masjidnya, dan Nabi tahu tiba-tiba ada di luar sana ada seorang laki-laki, terik matahari yang begitu panas. Orang laki-laki ini berdiri di situ, tidak berteduh, tidak duduk, tidak berbicara. Kemudian Nabi bertanya, siapa itu? Nabi bertanya, siapa itu? Maka para sahabat menjawab, itu adalah Abu Israil ya Rasulullah. Dia bernadar, nadarnya itu berdiri di terik matahari, tidak berbicara, tidak duduk, tidak berteduh, dan dia berpuasa. Maka hadirin sekalian, Nabi melarangnya. Kalau nadar berpuasa silakan terus, tapi harus duduk, harus berbicara. Tak boleh panas-panas seperti itu, caring. Ini penting sekali, hadirin sekalian, tentang nadar sendiri bagian daripada ibadah.
Nabi SAW bersabda, "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar dalam rangka mentaati Allah, maka penuhilah nazarnya. Sehingga nazar dalam rangka ibadah kepada Allah, ya ini berpahala. Tapi nazar yang baik. Kalau nazar yang merusak diri sendiri seperti yang dilakukan oleh Abu Israil ini, itu tidak boleh. Ya, nazar berpuasa itu bagus. Nazar bersedekah bagus. Misalnya seorang mengucapkan, kalau saya sembuh, saya bernazar untuk berpuasa sunnah. Ya, silakan kerjakan nazarnya. Kalau saya sembuh, saya akan bersedekah. Silakan kerjakan nazarnya. Kalau saya sembuh, saya akan merenangi lautan. Ya, lautan luas sekali, bisa mati dia. Hadirin sekalian. Maka jangan dilaksanakan nazarnya. Sedangkan hukum nazar sendiri, para ulama mengatakan makruh. Pendapat yang kuat, karena ada yang mengatakan haram nazar itu. Kenapa dia mengatakan haram? Karena dia memberatkan dirinya dengan sesuatu yang tidak diperintahkan sama Allah. Memberatkan dirinya dengan sesuatu amalan yang tidak diperintahkan sama Allah. Dasarnya juga hadis Nabi Bukhari Muslim. Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak keluar dari orang yang berbuat baik sebenarnya, tapi dari orang yang bakhil. Jadi dituduh oleh Nabi orang yang bernazar itu apa? Bakhil. Ya, tuduh bakhil justru. Karena dia itu memberatkan dirinya dengan sesuatu yang tidak diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia ingin sembuh, minta aja kesembuhan, tidak usah bernazar. Ya, misalnya ya Rabb, kalau saya sembuh, atau gini, doakan saya sembuh, sembuhkan saya ya Rabb. Ya, sembuhkan saya. Ishfini. Ishfi ya Syafi, seperti itu. Sembuhkan saya, tidak usah bernazar. Tapi kata ulama minimal makruh. Kalau sudah bernazar ya sudah wajib untuk dilaksanakan. Ya, kalau nggak dilaksanakan dia dosa. Atau dia membatalkan nazarnya dengan cara membayar apa? Kafarat. Bayar kafarat. Bebaskan budak. Kalau nggak ada budak bagaimana? Kalau nggak ada budak, dia memberikan makanan kepada 10 orang miskin, ya, atau berpuasa 3 hari berturut-turut, itu kafarah. Seperti itu. Nah, inilah hadirin sekalian hukum masalah apa? Nazar. Seperti halnya bersumpah. Ya, seperti halnya apa? Bersumpah. Jadi seorang hendaklah hati-hati dalam bernazar, nanti khawatir dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Sedangkan nazar dalam rangka berbuat maksiat tidak boleh. Atau bernazar dalam rangka kesyirikan. Ya, saya bernazar nanti kalau saya sembuh, ya maka saya akan membeli 3 kepala sapi. Saya berikan sebagai sesajen ke penjaga gunung atau penjaga lautan. Ini nazar yang salah. Nazar yang berbau apa sih? Syirik. Ini tidak boleh. Tidak usah bayar kafarah, tidak usah dikerjakan. Karena itu syirik, hadirin sekalian. Tapi kalau sudah nazar hal yang baik seperti ibadah tadi, itu puasa, silakan. Makanya Nabi mengatakan silakan puasa, teruskan puasanya, tapi jangan nggak bicara, diam saja. Ya, nggak duduk di tengah matahari yang panas, nggak boleh. Ya, seperti itu. Itu terjadi pada zaman Nabi. Ada seorang sahabat namanya Abu Israil, hadirin sekalian. Ya, bernazar untuk puasa Ayyamul Bid, silakan.
hadirin sekalian. Tidak ada masalah, karena nazar pun sebagian daripada ibadah. Ya. Kalau itu nazarnya baik dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza hablum mamdud baina sariyatayn faqala ma hadha al-habl qalu hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la halu liyusalli ahadukum nashatatahu fa idza fatara falyaq'ud. Hadis sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Ya, dari Anas ya radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memasuki masjid. Masjidnya ternyata ada tali tampar begitu terbentang antara dua tiang, ditaruh lalu diikatkan di dua tiang. Maka Nabi tahu ini masjidnya, tahu apa yang terjadi. Ya, tali apa ini katanya? Para sahabat bertanya, ya Rasul, ini tali milik Zainab. Ini Zainab zaujutun Nabi, istrinya siapa? Nabi. Ya, Zainab ini apabila dia capek ya sholat, dia menggantungkan tangannya di tali. Ya, seperti itu. Ini sholat sunnah maksudnya, sholat malam atau apa. Ini menunjukkan bahwa istri Nabi ini ahli ibadah, hadirin sekalian. Sampai capek pun dikerjakan. Akhirnya Nabi mengatakan, lepaskan tali itu, lepas, copot tali itu. Maka Nabi mengingatkan, hendaknya seorang di antara kalian kalau lagi sholat dalam keadaan sedang giatnya. Ya, apabila dia merasa lelah, duduk, tidur, seperti itu. Jadi hadirin sekalian, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kalau memang kita ini dalam keadaan lelah, capek, tidur. Ya, jangan sholat, jangan baca Quran, khususnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib ya harus. Nanti kalau nggak dikerjakan habis waktunya karena terbatas. Sholat wajib itu waktu-waktunya. Walaupun capek harus sholat. Ini maksudnya sholat sunnah, sholat malam. Bisa Anda sholat tarawih dalam keadaan capek, jangan, tidur dulu sudah. Nanti ya nggak apa-apa sholat sendirian di rumah. Nabi melarang jangan sampai seorang di antara kalian sholat dalam keadaan lelah. Ya, hendaklah waktu sholat itu dalam keadaan apa? Lagi semangatnya. Kalau lelah duduk atau tidur, ya nanti bisa ngaco bacaannya. Ya, misalnya dia berdoa, kalau ya dia minta diampuni, ya Rabb ighfirli. Ada yang ngaco ngambang, ya Rabb la taghfirli. Jangan ampuni saya. Padahal niatnya apa? Ighfirli. Bisa enggak seperti itu? Bisa. Ya Rabb adkhilni jannah ya Rabb jannah, keliru nar. Ya Rabb masukkan aku ke dalam surga, karena sudah gelayang pikirannya, sudah ngantuk masih, ya Allah nar, masukkan aku ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah ini bahayanya hadirin sekalian. Makanya Nabi mengatakan, alaikum ma tatiqun. Hendaklah kalian semampunya. Maksudnya jangan berlebihan, semampunya. Fa innallaha la yamillu wa antum tamillun. Allah itu tidak bosan-bosan terus mencatat. Kau mau ibadah sebanyak-banyaknya dicatat sama Allah, enggak ada masalah. Cuma kamu akan bosan nanti itu, khawatir bosan, akhirnya tidak mau lagi. Allah tidak bosan, hadirin sekalian. Ya, maka disuruh kita untuk semampunya, jangan berlebihan, terutama kalau waktu ibadah itu dalam keadaan bagus, dalam keadaan seger. Ke masjid dalam keadaan apa? Seger. Ya, di sini maksudnya kita juga harus manage waktu. Hadirin sekalian, manage waktu dengan baik, ya. Makanya ada orang yang tidak mampu untuk bangun malam, tidak mampu, karena paginya itu kerja keras, siangnya kerja keras. Dia bisanya sholat malam ba'da isya, silahkan. Witir sebelum tidur, silahkan, tidak apa-apa.
Sekarang tidak mampu untuk bangun apa? Malam. Ya, seperti itu. Ada orang mampu bangun tapi sebelum subuh sedikit mau azan, tidak apa-apa, silakan. Ya, begitu. Ada orang yang kuat bangun malam, walaupun subuhnya juga nggak terlambat, tidak apa-apa, silakan, itu bagus. Apalagi malam-malam yang doa mustajab, ya, di saat Allah turun ke langit apa? Dunia, bagus. Cuma jangan sampai melalaikan sholat apa? Subuh demi mempertahankan sunnah, tapi subuhnya apa? Hilang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, gara-gara mengejar yang wajib, akhirnya yang apa? Yang gara-gara mengejar yang sunnah, yang wajib hilang. Ini tidak boleh, hadirin sekalian. Kemudian kisah berikutnya yang bisa kita ambil pelajaran adalah di sini hadis Bukhari Muslim juga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, kana Abu Talha aktsar al-ansar bil Madinah malan min nakhlin wa kana ahabbu amwalihi ilahi Bayruha kanat mustaqbilat al-masjid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'i fiha tayyib. Qala Anas falamma unzilat hadhihi al-ayah lan tarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي برحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وظهرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, dia berkata, Abu Talha adalah orang yang paling banyak hartanya, kebunnya, ya, di Madinah. Dan ini kebun, terutama kebun nahl, kebun apa? Kurma. Dan yang paling dicintai daripada hartanya itu adalah kebun kurmanya yang bernama Bayruha. Ini kebun menghadap langsung kiblat. Jadi depan masjid Nabi langsung kiblat. Kebunnya siapa ini? Abu Talha. Kemudian Rasulullah SAW suka masuk ke kebun ini. Di situ ada sumber air yang jernih. Nabi tidak hanya masuk minum air di kebun itu, hadirin sekalian. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, yaitu surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak bisa mendapatkan albir. Bir itu khairun katsir, kebaikan yang banyak dari Allah, sampai kamu menginfakkan dari harta kamu yang paling kamu cintai. Maka Abu Talha datang kepada Rasulullah setelah turunnya ayat ini. Ya Rasulullah, Allah menurunkan ayat ini, surah Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah Bayruha ini, kebunku ini ya Rasulullah. Yang ini, yang depan kiblat Nabi ini. Sekarang ya Rasulullah, aku sedekahkan di jalan Allah. Kebun besar ini aku apa? Sedekahkan di jalan Allah. Aku berharap kebaikan-kebaikan dari sedekah ini nanti pada hari kiamat. Ya, maka letakkan ya Rasulullah, bagi, maksudnya sesuai dengan apa yang kamu diajarkan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan luar biasa. Kalau bahasa kita luar biasa. Ma'lun rabih ya Abu Talha. Ini harta yang menguntungkan. Harta yang menguntungkan ya Abu Talha. Qad sami'tu ma qult. Aku sudah mendengar apa yang kamu ucapkan tadi itu. Ya, agar disuruh membagi. Tapi menurutku ya Abu Talha, bagilah kamu sendiri ya kepada apa? Kerabat-kerabatmu yang terdekat dan kerabat paman-pamanmu. Maka Abu Talha mengatakan, iya ya Rasul, kalau begitu saya akan
jual dan hartanya aku bagikan kepada kerabatku dan kerabat pamanku. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran hadirin sekalian bagaimana Abu Talha ini tersentuh dengan ayat, satu ayat. Kita berapa ayat enggak tersentuh aja, hanya mau baca aja. Ya, karena apa? Karena kita mungkin kurang menghayati. Ya, atau kita tidak tahu artinya. Sehingga Allah bilang begini, kita kadang-kadang kurang. Kaum muslimin secara umum. Allah bilang sholli, dia enggak sholat. Allah bilang apa? Tasaddaq, dia enggak sedekah. Ya, Allah bilang innallaha harrama riba, Allah mengharamkan riba, ya tetap riba saja. Allah melarang saraka, mencuri, tetap mencuri. Padahal ngaji, bahkan ikut hataman, ikut apa? Hataman misalnya. Ya, tapi tidak tadabbur, ini masalah. Kurang menghayati. Sehingga enggak tahu itu perintah, enggak tahu larangan, enggak tahu ini. Makanya orang, kata para ulama, ada orang ulama mengatakan orang yang membaca dengan tadabbur dengan yang tidak tadabbur itu beda. Orang yang baca dengan tadabbur dengan menghayati beda, ngerti. Ya, sedangkan orang yang tidak tadabbur seperti dia dalam keadaan gelap gulita, rumahnya itu mendapatkan surat-surat penting dari raja. Tidak bisa baca dia. Oh, tidak ada lampu. Ini surat penting ini. Yang nggak bisa baca. Sedangkan orang yang membaca Quran dengan menghayati, dia dapat surat dari raja dan adalah lampu, bisa membaca. Surat itu apa maksudnya, hadirin sekalian? Itu yang terjadi. Sehingga banyak pelanggaran di antara kaum muslimin sekarang ini karena hanya membaca saja. Hataman bagus, hatam loh ini. Banyak orang nggak bisa hatam. Ini sudah hatam berkali-kali, bahkan ikut Jumiyatul Khatmul Quran. Apa itu? Kelompok hataman apa? Quran. Dari kampung sana, kampung sini, dari masjid sana, masjid. Tapi sama saja. Ya, tetap korupsi, tetap mencuri, tetap menipu dalam muamalah. Al-Quran melarang itu. Nah, itu yang terjadi hari ini, hadirin sekalian. Nah, kita lihat bagaimana Abu Talha, satu contoh sahabat saja. Baru turun ayat, dia merasa tersentuh. Seakan-akan Allah bilang sama kamu. Gitu Talha ini. Mengertang dirinya, langsung dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya mendengar Allah menurunkan ayat begini benar ya Rasulullah. Iya. Ini beruha ya Rasulullah. Ahabba amwali, hartaku dari harta-hartaku yang paling aku cintai, maka aku sedekahkan di jalan Allah. Hadirin sekalian, luar biasa. Ya. Ini juga perintah hadirin sekalian, kalau kita bersedekah, kalau bisa dari harta kita yang paling kita cintai. Harta kita yang paling baik dan kita cintai. Itu perintah dari Allah. Jangan kamu punya niatan memberikan atau menginfakkan dari harta yang tidak kamu cintai, yang misalnya kamu diberi aja memicingkan mata, kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah itu. Ya, artinya kalau kamu juga dikasih barang ini paling kamu nggak menerima, kamu jangan memberikan barang yang seperti itu. Berilah barang yang apa kita cintai. Hadirin sekalian, terkadang harus kasih yang rohis saja buat sedekah. Bahasa kita kan sering gitu ya, kasih aja yang rohis buat apa? Sedekah. Rohis apa? Murah. Kasih yang murah aja buat sedekah. Buat kamu apa sedekah? Karena pedagang itu begitu, tidak boleh. Pedagang itu, kamu ini kulaan buat dirimu apa sedekah? Nggak usah tanya gitu. Ya, akhirnya memerintah akhirnya kan. Padahal perintahnya kita disuruh apa? Bersedekah yang paling apa? Baik, paling dicintai. Beda antara yang baik dicintai itu beda. Kita punya barang-barang ya itu baik semuanya. Tapi yang kita cintai paling yang ini, ya kan? Jangan sama yang ini baik-baik yang kita cintai. Itu alangkah besarnya pahala kita akan mendapatkan bir kalau dua hal ini ada. Baik dan kita apa? Cintai. Zen. Ya, walaupun nggak kita cintai minimal baiklah.
Jangan sampai tidak baik. Tapi kalau kita bersedekah dengan harta kita yang paling kita cintai dan baik, kita berarti menunjukkan iman kita ini jujur. Hadirin sekalian, sedekah kita ini betul-betul jujur, iman kita ini jujur. Anda jujur kepada Allah. Bersedekah yang paling kamu cintai berarti Anda jujur. Makanya sedekah dari kata apa? Sadiq. Jujur. Menunjukkan Anda sedekah itu Anda jujur iman Anda. Jujur. Benar iman Anda itu benar maksudnya. Ya. Kalau nggak pernah sedekah nggak benar itu iman Anda, hadirin sekalian. Nah ini dari kata sidq seperti itu. Ya jadi ada juga hadirin sekalian yang barang yang tidak kita cintai dan juga barang itu tidak baik ada. Tapi juga halal tapi nggak baik. Diberikan kepada orang. Selama niat kita ikhlas insya Allah tidak apa-apa. Cuma pahalanya nggak sempurna. Pahalanya apa nggak sempurna. Dapat bir begitu cuma berapa persen begitu. Ya dapat bir dari Allah itu dapat beberapa persen aja cuma. Mungkin bahasa kita seperti itu. Ya. Ada juga barang yang haram itu ya boleh jelas seperti bangkai, khamr, apalagi khinzir haram. Ada juga usaha-usaha yang dikatakan khabis jelek, tapi halal ada. Kalau kita bicara usaha ya. Misalnya Nabi SAW dalam riwayat Muslim, kasbul hajjam khabis. Ya apa itu? Penghasilan tukang bekam itu buruk. Penghasilan apa? Tukang bekam, hajim itu buruk. Tapi apakah hijamah? Gak boleh. Boleh. Buktinya Nabi pernah membayar tukang apa? Hijamah. Nabi memanggil hijam, tukang hijamah bekam itu, manggil untuk membekam Nabi. Karena hijamah termasuk tibun nabawi, pengobatan apa? Nabawi, bagus. Hadirin sekalian. Banyak orang melupakan hari ini hijamah. Ya, penting sekali mengeluarkan darah-darah apa kotor. Itu hijamah disunahkan. Nabi pernah memanggil tukang hijam, kemudian Nabi ngasih duit. Padahal itu apa buruk tapi halal. Ya, tapi tidak menghilangkan sifat buruk itu. Buruk. Kalau misalnya dia nggak pakai duit, maka itu lebih baik. Cuma kasihan kan. Kalau nggak kita fulus miskin jauh-jauh hajamah nggak dikasih apa fulus, kasih fulus niru Nabi. Cuma tetap Nabi mengatakan apa? Kasbul hajjam khabis. Ya, seperti itu hadirin sekalian. Ada yang hartanya yang jelek, usaha jelek ada, ya. Misalnya Nabi SAW hadirin sekalian melarang kita masuk masjid kalau kita masih bau bawang putih, saum, basol atau yang lainnya. Melarang. Karena malaikat terganggu, umat Islam juga terganggu. Ya, dulu di zaman Nabi kata para ulama, kalau ada orang masih bau saum itu apa? Bawang putih diusir dari masjid. Di zaman sahabat ya. Ada bau saum diusir dari apa? Masjid. Bayangkan. Maka hendaklah orang yang habis makan bawang betul-betul dia membersihkan mulutnya. Mengganggu orang yang sholat, mengganggu malaikat. Apalagi saum, selain saum yang memang mengganggu keringat misalnya. Keringat ganggu enggak? Ganggu. Maka hendaklah orang itu kalau mau masuk masjid lihat keringatnya. Merasa bau jangan masuk. Karena mengganggu orang sholat dan juga mengganggu siapa? Malaikat. Hadirin sekalian. Ya, saum, keringat, apa lagi? Dukhon, apa dukhon? Rokok. Ya, harus betul-betul wangi. Karena masjid ini li dzikrillah wa lis-shalah. Masjid ini untuk apa? Zikir kepada Allah dan untuk apa? Salat. Harus apa? Wangi seperti itu. Nah, itu kisah yang terjadi pada zaman Nabi. Hadirin sekalian,
Abu Talha yang luar biasa sekali. Dia langsung mensedekahkan hartanya, ya. Karena logikanya hadirin sekalian, kalau harta kita sedekahkan, itulah memang harta kita. Yang belum kita sedekahkan ini akan dimakan habis sudah. Ya, hakikat harta kita apa? Yang kita sedekahkan itu. Nah, itulah yang paling baik. Makanya Nabi pernah menyuruh keluarganya untuk menyembelih kambing, ya. Kemudian Nabi pulang, mana kambingnya? Udah dibagi-bagi kan? Udah dibagi-bagi, kecuali bagian punggungnya yang sisa ya Rasulullah kita taruh di rumah. Nabi mengatakan sesungguhnya semuanya itu utuh, kecuali punggungnya itu yang kita makan. Ini yang nggak dapat apa-apa pahala. Tetap utuh yang kamu sedekahkan itu utuh, itulah hartamu sesungguhnya, kata Nabi begitu. Yang kita makan yang habis, ndak utuh lagi sudah. Yang kita sedekahkan itulah harta kita. Jadi semakin banyak kita sedekahkan, berarti kita nabung, hadirin sekalian. Ya, orang kaya di sisi Allah itu yang banyak bersedekah. Ya, orang miskin itu yang tidak banyak bersedekah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya banyak-banyakan hartanya di hari kiamat yang banyak sedekahnya. Nah, itulah hadirin sekalian tentang kisah Abu Talha yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Kemudian berikutnya ada juga kisah, ya, hadis Bukhari Muslim. Suka kisah ya? Cerita suka ya? Ini kisah beneran, bukan kisah khoyal. Bukan kisah khoyal. Orang suka kisah. Ya, di Indonesia juga banyak kisah. Tapi ada kisah yang dusta, ada yang kisah yang rusak. Ada yang kisah yang benar, kisah rusak ada. Kemarin yang viral itu, ya, nikah sama kambing di Gresik. Nikah sama apa kah? Kambing. Ini pelecehan kata MUI. Masa orang nikah sama kambing? Ya dihias begitu kambingnya. Nikah malam ya hubungan sama kambing. Baik. Na'udzubillah min dzalik. Terjadi di negeri ini. Ya ini hadirin sekalian. Gitu kemudian kita minta pemimpin yang adil, zen. Nggak bisa. Masyarakatnya ini juga perlu berubah. Masyarakatnya banyak yang masih kurang paham terhadap agama, banyak syahwat, ya, melampiaskan syahwatnya dengan cara apa yang haram, ya, gaya banyak, ya, viral itu luar biasa, hadirin sekalian. Terus bagaimana ini? Imam Mahdi itu khalifah yang terakhir itu akan turun ke dunia ini, plus Nabi Isa nanti membantu bahu membahu membuat negeri ini aman, dunia ini aman, nggak ada orang kekurangan, kelebihan harta, aman, tentram. Bayangkan kemenangan umat Islam nanti diraih, itu pun masyarakatnya terbaik saat itu, bukan seperti sekarang seperti kita ini. Ya, turunnya Imam Mahdi, turunnya Imam Nabi Isa alaihissalam di saat masyarakat apa? Baiknya luar biasa. Dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, iman, hadirin sekalian. Tidak mungkin Imam Mahdi turun. Siapa yang membela nanti? Yang bela Imam Mahdi siapa nanti? Pasukannya. Lawannya bukan biasa-biasa. Berarti Imam Mahdi ini turun di saat masyarakatnya luar biasa. Imannya, akidahnya, ya, ilmunya, begitu hadirin sekalian. Jadi masyarakat juga harus berubah. Nanti pimpinan ini dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan diam aja. Ini kemungkaran. Maka umat Islam langsung mencela. Masa manusia nikah sama apa? Kambing. Dan masyarakatnya ikut-ikutan, iring-iringan ikut-ikutan. Bayangkan. Ya, ada itu, enggak jauh dari Surabaya. Di mana? Gresik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kisah berikutnya hadirin sekalian
Dari hadis Bukhari Muslim, ada dari sini sahih, ya. Dikatakan di sini, an Abi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala rajulun, ada seseorang agak bagus ekonominya, ya. Dia mengatakan la tasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqati fa wada'aha fi yadi sariq. Ada seorang mengatakan nanti saya sedekah malam hari. Kemudian dia keluar membawa uangnya sedekah. Di malam hari ketemu sama seseorang, dikasih seorang laki-laki, nih uang sedekah dari saya. Ternyata orang ini sarik, pencuri. Dia memberikan sedekah kepada seorang apa? Pencuri. Fasbahu tahaddatsun, ya, tusaddiqa ala sariqin. Kemudian paginya ternyata kabar ini langsung viral. Kalau seperti zaman sekarang apa? Viral. Masuk ini viral. Orang mengatakan tadi malam ada orang sedekah ngasih uang, tapi ngasih uangnya kemana? Pencuri, sarik. Sampai kabarnya terdengar sama orang yang sedekah tadi. Orang ngomong-ngomongnya terdengar sama orang yang sedekah. Sudah apa dia mengatakan, faqala Allahumma lakal hamd. Ya, alhamdulillah, yang penting saya sudah apa? Sedekah. La atasaddaqanna bi sadaqah. Aku akan sedekah lagi nanti malam. Dia pingin lagi sedekah. Kemudian fa kharaja bi sadaqati fa wada'a fi yadi zaniyah. Dia kemudian sedekah malam harinya bawa fulus. Kasihkan, ada harim perempuan. Kasih. Nih sedekah dari saya. Ulang. Gak taunya perempuan ini zaniyah, yaitu perempuan yang kerjanya PSK, profesinya apa? PSK, zaniyah. Kemudian fasbahu tahaddatsun, paginya banyak orang gak taunya dengar dan cerita, tadi malam ada orang sedekah, tapi sedekahnya diberikan kepada seorang wanita zaniyah, profesinya itu PSK, ya. Sampai masuk ke telinga orang sedekah tadi itu. Dia mengatakan Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Yang penting alhamdulillah saya sudah sedekah walaupun jatuh dalam wanita apa? Yang zaniyah. Kemudian dia mengatakan la atasaddaqanna, aku akan sedekah lagi. Ya, sedekah lagi. Akhirnya dia keluar membawa sedekahnya itu. Ketemu sama seorang laki-laki. Nih sedekah dari saya. Enggak taunya laki-laki ini orang yang fulus. Orang yang apa? Ghani. Fasbahu tahaddatsun. Paginya orang-orang pada bicara. Tadi malam ada orang bersedekah lagi. Tapi sedekahnya jatuh pada orang apa? Ghani. Salah sedekahnya. Jatuh pada orang yang kaya. Seharusnya kan kepada siapa? Orang miskin. Akhirnya sampai ke orang tadi itu. Alhamdulillah, yang penting saya sudah sedekah, ikhlas saya. Mau jatuh ke pencuri ke wanita berzina atau orang kaya, yang penting saya sudah apa? Sedekah. Malam harinya ada yang datang dalam mimpinya. Dia bermimpi, ya fulan, kamu sedekah kepada orang pencuri. Bisa jadi sedekah kamu itu membuat orang pencuri tidak mencuri lagi. Cukup dengan sedekahmu itu. Kamu sedekah kepada orang yang berzina, perempuan itu. Bisa jadi perempuan itu berhenti berzina dengan sedekahmu itu. Kamu bersedekah dengan orang kaya itu, bisa jadi orang kaya itu sadar pentingnya sedekah. Ya, karena bisa jadi orang kaya ini bakhil, enggak sedekah. Kamu kasih sedekah, dia apa? Insaf. Jadi sedekah kamu diterima. Maksudnya diterima, ikhlas. Hadirin sekalian. Jadi ini bisa kita ambil pelajaran. Yang penting itu niat. Walaupun seharusnya sedekah itu harus tepat sasaran. Ya. Harus tepat sasaran. Orang kaya masa sedekah kan begitu ya. Ya, tapi karena niatnya ikhlas ya sah-sah aja, enggak ada masalah. Cuma kalau bisa tepat apa sasaran, hadirin sekalian. Ya. Misalnya ada orang miskin, satu suka berzina, maksiat, minum khamr, satunya miskin tapi menjaga dirinya, enggak minta-minta. Ibadahnya rajin. Mana yang kita kasih lebih dahulu? Orang apa? Yang baik ini, yang sholih, yang menjaga dirinya, kan begitu. Jangan asal sedekah saja. Kayak apa namanya? Kahatibil laili. Apa itu?
orang yang melihat nazar wanita tapi malam hari. Ya, jual beli mobil, mau beli mobil di malam apa hari. Nggak tahu ini mobil sudah bopeng apa ini. Nggak lihat. Waktu siang baru tahu. Jangan sampai seperti itu. Itulah maksudnya sedekah itu harus tepat apa? Sasaran. Walaupun hadirin sekalian niat itu penting sekali. Ini menunjukkan namanya manusia pasti salah. Walaupun orang pintar, walaupun hakim, walaupun ulama. Makanya kata Nabi, ulama itu kalau berijtihad, kalau benar dapat pahala berapa? 2. Kalau salah 1. Tetap dia dapat apa? Pahala. Karena dia ijtihad, sungguh-sungguh mengeluarkan energi, pikiran, berpikir banyak, mencari dalil. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun salah. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah satu kasus yang menurut ulama nggak ada dasarnya. Quran maupun Sunnah nggak ada. Kasus baru, kasus kontemporer. Maka dia berijtihad, tapi ijtihadnya tetap dia harus menggali Quran dan hadis. Karena ada beberapa ayat yang tidak dipahami oleh banyak orang, kecuali ulama-ulama. Hadirin sekalian. Ya, padahal ada ayatnya itu. Misalnya rokok. Itu ada ayatnya, tapi terlak tidak ada. Ya maksudnya itu Allah mengharamkan yang buruk-buruk kan begitu ya, menghalalkan yang baik-baik. Dari itu ulama berijtihad. Ya tapi ijtihad itu bukan yang sudah ada. Misalnya khamar itu haram, ijtihad lagi sehingga bisa halal. LGBT itu haram, sudah haram sudah jelas. Sudah zaman Nabi Nuh itu sampai diazab habis-habisan itu. Ijtihad sekarang karena dikasih fulus sehingga LGBT itu halal, tidak apa-apa. Uangnya besar dari PBB. PBB itu membiayai tersebarnya LGBT memang untuk merusak Yahudi. Hadirin sekalian. Ya. Mengerikan sekali. Akhirnya ijtihad, ulama ijtihad, tidak boleh LGBT, tidak apa-apa. Ini bukan ijtihad namanya ini. Ini artinya apa? Menghalalkan yang haram. Tidak boleh. Sudah zaman Nabi Lut itu diazab. Sampai Nabi Lut waktu itu datangnya 3 tamu kan, ganteng-ganteng tamunya. Mereka ini malaikat sebetulnya, menyamar laki-laki yang ganteng. Nabi Lut nggak tahu. Disambut namanya tamu, disambut bagus sama Nabi Lut. Katanya diserbu sama kaumnya. Ya Lut, itu milik kami nih ya Lut. Gak senang dengan orang ganteng ya. Gak sabar dengan orang ganteng sedikit, gak sabar mereka ini kaumnya ini. Sengaja tampilannya gantengnya luar biasa. Langsung gopo kabeh itu kaumnya. Ya mendatangi rumahnya Nabi. Ya Lut, itu milik kami, berikan secepatnya. Katanya, apa kalian? Ya tamuku, jangan sakiti tamuku ini. Sampai mereka terus mendobrak Nabi Lut. Nabi Lut mengatakan apa? Tidakkah ada di antara kalian rajul rasyid? Satu orang aja yang waras, masa nggak ada? Masa semuanya bejat semuanya kayak gitu? Ya LGBTKB masa semuanya? Satu orang, nggak ada yang rasyid, rajul rasyid, mafi minkum. Sampai mangkal ya Nabi Lut. Hadirin sekalian, masa semuanya rusak kayak gini? Ya, ini wanita-wanita kalian nikahi, masa sama laki-laki? Lihat bayangin. Lah kok sekarang lebih daripada LGBT, kambing ini kayaknya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sekalian. Ya apa ini sudah ngeri. Ya. Ngeri. Ini parah hadirin sekalian. Nah ini di sini kembali kepada orang tadi itu tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena ikhlas. Wallahu taala alam bisawab. Demikianlah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.